Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Firsat Irwan. Saya dari Sekolah SMK Negeri 2 Banjarbaru. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Dalam Quran Surah ini menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Oke, sebelumnya saya akan membacakan surah Al-Imran. Di sini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Quran Surah Al-Imran Al-Ayah 190-191. Oke, dalam Quran Surah Al-Imran ini memiliki beberapa tajwid di dalam Quran surahnya. Oke, tajwid pertama yaitu inna fi ada dua tajwid. Tajwid dari inna adalah gunnah dan fi adalah mad tabi'i karena kasrah bertemu dengan ya sukun. Oke, di sini kita lanjut ke artinya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal atau yang memikirkan penciptaan langit dan bumi, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan sambil berbaring, dan dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Kita sekarang masuk ke makna Ali Imran ayat 190 dan 191. Makna dari surat tersebut di sini adalah menjelaskan bahwa langit, bumi, dan pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat nyata. Tanda-tanda ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat atau disebut dengan ulul albab. Menggambarkan ciri-ciri ulul albab yaitu selalu berzikir dan berpikir. Mereka mengingat Allah dengan setiap kondisi, berdiri, duduk, dan dalam kondisi berbaring sekaligus. Mereka merenungkan ciptaan Allah dengan akal mereka dan menyimpulkan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan tujuan yang baik dan tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Jadi semua penciptaan itu tidak ada yang sia-sia. Yang diciptakan oleh Allah semuanya itu ada gunanya. Kita juga bisa merenungkan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut dengan tadabbur alam. Oke, adapun asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari surah Al-Imran yaitu ketika orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir di sana menanyakan tanda-tanda kebesaran Allah itu apa kepada Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda kebesaran Allah yang dibawa oleh para nabi. Nah, jadi di sini orang-orang Quraisy menanyakan tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Allah itu ada kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka mendatangi Nabi dan meminta agar bukit Syafa diubah menjadi emas. Setelah itu Allah menurunkan ayat ini, yaitu ayat surah Al-Imran 190-191 yang menegaskan bahwa tanda-tanda kekuasaannya ada di seluruh alam semesta. Lanjut ke terakhir, yaitu intisari atau penerapan Quran Surah Al-Imran ayat 190-191. Quran Surah ini menekankan pentingnya penggunaan akal dan hati secara seimbang untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Ayat ini ditujukan bagi ulil albab, yaitu orang-orang yang berilmu atau berakal yang senantiasa merenungkan ciptaan Allah dan mengingatnya dalam segala keadaan. Menyatakan bahwa dalam ciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam
terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal dan berpikir. Keseimbangan zikir dan pikir. Ayat 191 menjelaskan ciri-ciri ulil albab, yaitu mereka yang selalu mengingat Allah atau berzikir sambil berdiri, duduk, dan dalam kondisi berbaring sekaligus. Tujuan penciptaannya adalah kesadaran bahwa semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Jadi semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong kita supaya kita senantiasa dalam perlindungannya, supaya terbebas dari siksa api neraka. Oke, penerapannya yaitu meliputi meluangkan waktu untuk merenung, meluangkan waktu untuk mengamati dan merenungkan keindahan serta kebesaran Allah dari penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, intinya di sini dalam surah Al-Imran ayat 190-191 menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus mengakui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang sangat nyata adalah pergantian siang dan malam dan penciptaan langit dan bumi. Terima kasih telah menonton video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Innal insanu makanul khata wan nisyan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.